Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, para hadirin, kajian kita lanjutkan yang ke-55 atau 56 menurut rekaman. Yaitu kita sudah sampai pada keadaan di mana bangsa-bangsa yang rusak akhlak, akidah, muamalah, ibadah dan lain-lain. Ya, sampailah kepada halaman 168. Jazirah Arab. Sebelumnya kita membahas bangsa Habasya atau Ethiopia yang sekarang sedang perang. Kasihan ya. Perang saudara antara Ethiopia dan Eritrea. Nah, di Australia banyak pada refugi dari mereka karena situasi yang belum aman. Somalia juga. Bangsa Arab yang kita sering bahas ya. Penduduk Al-Ustadz Dr. Firanda menulis penduduk Jazirah Arab ketika itu menyembah berhala disertai keimanan kepada Allah ya, Jalla Jalaluhu. Jadi Arab menyembah berhala dan beriman kepada Allah bersamaan. Karena apa? Mereka dapat warisan agama dari Ibrahim, yaitu Ismail alaihissalam, yaitu tauhid. Mereka percaya ada Allah menciptakan langit dan bumi, Ka'bah juga punya Allah, katanya begitu. Dan pada awalnya mereka hanya menganggap berhala-berhala tersebut sebagai perantara yang dapat ya semakin mendekatkan mereka kepada Allah ya, Jalla Jalaluhu. Sebagaimana firman Allah, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Ya, dalam surat Az-Zumar surat 43, silakan dilihat ayat 3. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Oleh sebab itu, kalau kita bertanya kepada kaum Quraisy pada saat itu, pasti mereka percaya yang menciptakan langit Allah, bumi, yang memberi rezeki, yang mengatur, begitu. Ini tauhidu rububiyah. Ya, walain saltau man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Niscaya ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai meyakini bahwa berhala-berhala tersebut memang mampu untuk memberikan manfaat dan mudarat secara langsung dengan izin Allah. Hingga mereka pun ya mengibadahi berhala tersebut. Setiap kabilah Arab ketika itu memiliki satu berhala khusus seperti Hubal di Mekah dan Al-Lata di Taif. Kasus kesyirikan di umat manusia dimulai dengan bangsa Nuh alaihissalam, di mana mereka kehilangan para ulama orang soleh di majelis seperti ini ya, orang soleh biasa ngopi, diskusi dan lain-lain, meninggal satu persatu karena usia dan lain hal. Lalu mereka sedih, maka datanglah iblis, syaitan membisiki, kalau engkau sedih, hiburlah dirimu dengan membuat patung sekedar mengingat mereka. Akhirnya dipahatlah patung orang-orang soleh tersebut. Ya, lalu generasi selanjutnya yang tanpa ilmu mulai memberi sesajen, karena biasa mereka kalau kumpul ada kopi, ada makanan, sekedar penghormatan. Lalu generasi bodoh selanjutnya mulai meminta ya, jadikan perantara patung-patung tersebut kepada Allah ya, minta dapat anak, minta dapat rezeki, naik pangkat, bisnis.
Lalu generasi selanjutnya ruku sujud kepada patung tersebut. Ya, bahkan ada yang tidak kenal Allah. Nah, ini proses kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sampailah di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana mereka mengambil Hubal dari Syam, ya, dan Lata, ya. Saking menjamurnya peribadatan kepada berhala di Jazirah Arab, ketika itu banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai pedagang dan pembuat berhala. Bahkan mereka memperjualbelikannya di dalam Makkah, ya. Karenanya ketika itu Ka'bah dikelilingi oleh 360 berhala. Coba 360 berhala. Bahkan disinyalir ada berhala di mana ada laki dan wanita berzina, ya, seperti itu. Padahal Ka'bah adalah tempat termulia di muka bumi. Bahkan tak jarang mereka membuat berhala sendiri, lalu meletakkannya di rumah masing-masing. Seperti Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anh, yang di masa jahiliyah sempat menyembah berhala yang dia buat sendiri dari kayu. Ya. Kebiasaan buruk lainnya di Jazirah Arab adalah maraknya kebiasaan meminum khamar. Ya, maka tidak heran banyak ditemukan syair-syair yang mensifati khamar serta tempat berkumpul para peminum khamar dengan terperinci. Ya, kalau nanti adik-adik belajar balaghah, di situ ada diwan Asy-Syafi'i, diwan para ahli syair, ya. Nanti syair-syair itu dikumpulkan syair itu ada syair jahiliyah. Syair-syair jahiliyah biasanya memuji wanita, khamar, dan lain-lain. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Kadang-kala dikutip oleh ulama dalam rangka menegaskan kata, misalkan tentang cinta, tentang apa, diambil dari syair Islam dan syair jahiliyah sebagai contoh saja. Allah Jalla Jalaluhu pun mengharamkan khamar secara bertahap. Lantaran kebiasaan tersebut sudah sangat mendarah daging pada bangsa Arab ketika itu. Begitu juga perjudian, ya, yang tersebar luas bahkan dianggap aktivitas sehari-hari. Karenanya Allah SWT menegur mereka dengan berfirman, innama yuridu syaitan an yufi'a bainakumul adawata wal baghdha bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fal antum muntahun. Sungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, ya, dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ada seorang ustaz, saya belum dapatkan, di mana ada sahabat masih tetap minum-minum karena dia salah menafsirkan ayat. Ayat ini menyatakan di ujungnya fal antum muntahun, maukah engkau berhenti? Dia ngejawab tidak. Ya, karena saking cintanya kepada khamar, ini ayat enggak nyuruh berhenti, nyuruh mau enggak berhenti, begitu tawaran. Memang keharaman khamar bertahap. Ya, karena diberitakan dari ini karena ruangnya sempit, ya, Ustadz tidak memberi contoh seperti Hamzah pernah, terlepas dari periwayatan kita selidiki nanti jika ada waktu. Hamzah pernah mabuk, ya, karena baru masuk Islam, ya, begitu. Bahkan ada yang menyembelih onta Ali Rodan padahal itu buat mahar, ya. Tapi tidak ada yang berani negur. Ya, kalau Rasulullah datang, oh dia lagi mabuk, sudah. Itu bertahap, tidak langsung. Ya, begitu. Jadi judi ciri-ciri kejahiliahan. Jadi jika orang masih berjudi saat ini, saat cahaya telah datang, orang-orang ini masih dalam kegelapan.
dalam satu sisi. Kita tidak mengkafirkan orang yang gila berjudi, ya, karena itu al-kabair. Kabair kita tidak kafirkan, karena Allah bisa saja maafkan para penjudi. Juga memakan riba, berdil dengan riba, dan juga berzina, ya, meminum khamar, itu dosa besar al-kabair. Bagaimana memang iblis laknatullah mempunyai jebakan-jebakan. Pertama, orang dijebak dengan kesyirikan dan kekufuran. Kalau lolos, dijebak lagi dengan bid'ah, terutama bid'ah kufriyah. Setelah lolos, dijebak lagi dengan al-kabair, dosa-dosa besar seperti ini, judi, ya, khamar, zina, dan lain-lain. Setelah lolos, dijebak dengan dosa-dosa kecil yang dianggap remeh, ya, padahal ada syair, tidaklah, ya, kita yang selalu mengerjakan dosa kecil boleh jadi terpleset ke dosa yang besar suatu saat, ya, sudah keasyikan. Karena kuda tidak tergelincir dari batu yang besar, kuda tergelincir dengan batu-batu kerikil yang kecil lalu masuk ke jurang. Ya, ada syair seperti itu artinya. Jadi hati-hati dengan dosa kecil, dan jangan menghalalkan dosa kecil, jadi bisa dosa besar. Ya, kalau berbuat istighfar dan taubat. Setelah lolos dari dosa kecil tadi, ya, kufur, bid'ah, kabair, saghir, dosa-dosa kecil. Yang kelima, dengan yang mubah. Seorang makan mubah, mie mubah, mie instan, tapi kalau sudah ususnya rusak dan lain-lain, sudah tidak mubah lagi. Ya, sudah hati-hati anak-anakku sekalian, hati-hati. Atau minuman-minuman kemasan, hati-hati, merusak gigi, merusak kesehatan, itu bisa haram untuk seseorang, ya. Bukan mubah lizati, bukan haram lizati, tapi haram dikarenakan efeknya sudah memudaratkan diri. Sesuatu yang memudaratkan diri bisa haram, ya, kecuali rokok sepakat haramnya. Dulu pernah makruh, ya, tapi ulama bergeser karena ilmu, begitu. Dan kalau lolos mubah, dikasih lagi jebakan, yaitu prioritas, skala prioritas. Seorang belajar matematik sampai lupa sholat, kan besok ujian matematik, subuhnya lewat, isanya lewat, ini nggak benar. Belajar matematik untuk menyelesaikan PR dan lain-lain silahkan, ya, skala prioritas. Sholat dulu baru PR, sholat dulu baru bikin makalah, nah, itu skala prioritas. Ya, setan suka menyibak seperti itu. Atau seorang ibu, seorang ayah, ya, ayah sibuk cari nafkah sehingga tidak mendidik anaknya secara dinul Islam. Seorang ibu sibuk dengan sibukannya yang tidak syar'i, itu skala prioritas yang setan. Jadi setan itu ada yang berbentuk hubal seperti itu, ada yang masuk ke relung, berjalan dengan perjalanan darah kita. Ini kerjaan mereka, ya. Seperti ini. Perlu diketahui bahwa muamalah yang menjadi praktik utama di Jazirah Arab adalah riba. Mereka menganggap sama antara riba dan jual beli. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang anggapan mereka itu, innamal bai'u mithlur riba, ya, sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi ini subhat. Kayak tadi, kalau antum muntahun, kamu mau meninggalkannya enggak? Seorang sahabat, seorang pada saat itu bilang enggak. Akhirnya dia dihukum oleh Umar kalau nggak salah, ya. Lalu dia tobat, kamu salah penafsiran. Nah, ini juga, kalau ini memang orang jahiliyah menyatakan innamal bai'u mithlu riba. Sungguh, ya, masyarakat jahiliyah itu pada saat itu anggap jual beli sama dengan riba, dapat untung, dapat rugi. Yahudi mengharamkan riba untuk kalangannya, tapi mereka pendiri bank riba, ya, Rothschild, Rockefeller itu pendiri. Dia saking kayaknya, dia berkata, sekarang kita stop bekerja,
karena mereka udah bekerja satu keluarga ini. Lalu mereka bilang kita sedang bekerja, biar uang yang bekerja untuk kita. Maka mereka bikin bank-bank konvensional, uangnya itu mengalir terus sampai sekarang. Mungkin 11 turunan masih belum habis uangnya, ya, kecuali Allah hancurkan kejahatan mereka. Ya, perzinahan pun merajalela di Jazirah Arab sebelum Islam dengan berbagai bentuk yang bervariasi. Di antaranya adalah yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah menjelaskan dengan detail. Aisyah anak yang cerdas, mulazamah bersama Rasul sejak 6 atau 9 tahun. Jadi ilmu hampir yang mungkin lebih dari separuh ilmu yang beredar ya ada di hati beliau, ya, mendampingi sehingga beliau bisa merinci seperti ini. Istibda, ya. Ini berdasarkan hadis Aisyah yang panjang, yaitu seorang suami berkata kepada istrinya, jika kamu telah suci dari haidmu maka pergilah ke fulan dan berhubunganlah dengannya. Nah, ini masa jahiliyah dulu sebelum Nabi diutus seperti itu. Tapi Hindun ya pernah mendengar seorang berzina, lalu ditanya, orang merdeka apa enggak dia? Orang merdeka. Apakah orang merdeka berzina? Padahal belum masuk Islam dia. Dia kaget ada orang merdeka berzina. Ya, jadi ada, enggak semua orang Arab buruk. Ada Arab-Arab yang fitrahnya terjaga seperti Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Rasulullah, ya, Arab juga. Khadijah, seorang Arab. Ya, tidak semua, banyak yang baik. Dan biasanya mendapat hidayah langsung karena mereka sering ya hidup dengan keadaan yang bertentangan dengan fitrah naluri. Sang suami tidak akan menyentuh istrinya sampai telah jelas bahwa wanita tersebut telah hamil dari fulan yang telah menggaulinya. Maksud dari perbuatan hina ini adalah agar dia bisa memiliki keturunan yang berasal dari lelaki mulia di Mekah. Jadi zaman dahulu ada orang-orang yang mungkin bukan bangsawan ingin mendapatkan turunan, maka istrinya suruh berzina. Dia tidak setuju istrinya, istri dia titipkan ke orang lain, ya, lalu berzina. Dan keadaan seperti ini walaupun sudah ada hidayah masih banyak di kalangan kita. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati anak-anakku sekalian, ya, jaga marwah kehormatan diri dan keluarga. Karena begitu sekali terjerumus kepada perzinahan susah taubatnya, ya, was-was dan lain-lain. Hati-hati. Dan wanita yang menanggung hamil dan lain-lain, bukan laki-laki. Laki-laki tidak pernah hamil. Kalau dia hamil mati langsung. Ya, begitu diskusi saya dengan seorang dokter Abdul Hamid, seorang Malaysia di Australia, di Darwin. Dokter, saya tanya, Pak Dokter, fisik manusia laki bisa hamil nggak? Bisa, tapi langsung mati karena nggak didukung dengan struktur tubuh. Ya, yang melahirkan tuh wanita, yang menanggung beban wanita. Ya, di sini jika ada wanita yang bermurah-murahan menjual dirinya, maka ini wanita yang paling rendah di muka bumi ini. Ya. Sehingga Hindun menyatakan, apakah dia orang merdeka? Kenapa dia berzina? Kaget Hindun. Belum Islam lagi nih Hindun. Ya, setelah Islam dia lebih tahu lagi. Jadi, ya, masihkan tersisa kewibawaan? Ya, ini Ustadz menulis. Ya, masihkah tersisa kewibawaan, kehormatan dan kecemburuan pada suami semacam ini? Na'udzubillah min dzalik. Saat salah seorang sahabat menyatakan, jika aku lihat wanitaku, istriku bersama laki lain, aku akan hunuskan pedangku. Begitu, bukan tebas, hunus, mungkin ke jantungnya. Lalu Rasulullah menyatakan, kamu kagum dengan kecemburuannya? Sungguh aku lebih cemburu dari Sa'ad. Dan sungguh Allah lebih cemburu dari kita semua. Artinya jika syariat dilanggar, Allah itu cemburu. Ya, laki-laki yang seperti ini seperti dayus. Laki-laki yang gak ada marwah sama sekali.
mengizinkan istrinya ya berselingkuh, ya begitu. Kalau memang dia lemah syahwat dan lain-lain tidak menyukai, cukup diceraikan, ya. Atau bikin perjanjian, kamu mau terus sama saya nggak bisa memberi kamu anak dan lain-lain. Kalau wanita yang mandul bisa didiskusikan, bolehkah aku nikah lagi sebagaimana ya Nabi Ibrahim. Sarah tidak memberi anak begitu lama, lalu Sarah menghadiahkan Hajar, lalu Hajar dijadikan istri oleh Ibrahim dan mempunyai anak. Ada penyelesaian dalam Islam, tapi tidak boleh berselingkuh. Yang laki kalau wanitanya mandul, yang laki berhubungan di luar nikah, ya banyak anaknya di luar, tapi kalau sama yang kekasih yang awalnya ini dia tidak punya anak sama sekali, ya santai saja, tahu-tahu anaknya 100 di luar nikah. Nauzubillah min dzalik. Yang wanita gitu, ya yang laki mandul, ya yang perempuan melahirkan terus. Ya belum lama ada kasus seorang pekerja TKI, dia kerja 4 tahun, istrinya tiap tahun lahir anaknya, dan dia kirimin biaya. Bagaimana cemburunya kayak gini? Siapa yang mengambil dia? Apakah seperti Maryam, Bunda Maryam? Tidak sama sekali ini orang yang nggak ada marwah, dan suaminya tetap mengirimkan dana untuk kelahiran istrinya. Dari mana? Ini sudah rusak. Kalau dulu jahiliyah, kalau sekarang adat-adat jahiliyah itu masih ada. Hati-hati adik-adik, anak-anakku sekalian. Ya, jangan hidup tanpa ilmu, ya. Nah, oleh sebab itu bekali ilmu agar hati-hati berhubungan, berinteraksi dengan lawan jenis, sehingga tidak terperosok pada lembah-lembah seperti itu. Terutama wanita. Wanita jarang berjudi, ya, jarang berjudi. Wanita bisa terkena minuman khamar, bisa drug, ya bisa dipaksa, bisa pergaulan dan lain-lain. Hati-hati. Dan khamar salah satu kisah di mana kenapa khamar dijadikan induk umul maksiat. Ya, seorang pendeta minum mabuk lalu dia menggauli, ya, seorang wanita. Setelah menggauli takut ketahuan lalu membunuh. Ya, begitulah. Ya, kasusnya ada, ya, mudah-mudahan kita bisa bawakan kisahnya. 2. Berkumpulnya sekelompok lelaki yang jumlahnya tidak melebihi 10 untuk menggauli seorang wanita. Ini berita dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi laki-laki 10 kumpul, kurang dari 10, lalu menggauli satu wanita. Setelah itu wanita itu hamil, laki-laki yang tadi dicatat, ya, lalu dikumpulkan. Dan datanglah seorang penentu, ya, yaitu ahli nasab, lalu menentukan bahwa anak ini punya fulan, kamu jangan nolak, ini anak kamu nih, dari ahlinya. Ya, kalau sekarang ada DNA, ya, tes DNA dan lain-lain. Kalau dulu bisa dilihat dari kakinya, sebagaimana ya, Zaid bin Harithah dan anaknya Usamah itu beda. Lalu Rasulullah sedih karena banyak isu. Setelah itu didatangkan orang yang ahli, dilihat kakinya, ini anaknya. Kadang-kadang anak berwarna hitam, bapak ibunya putih, itu nggak apa-apa. Ada pertanyaan, anakku hitam, bukankah kuda suka melahirkan warna yang lain? Ya, jangan menuduh. Ini dosa menuduh. Ya, misalkan ibunya mancung, bapaknya mancung, anaknya pesek, ya sabar, cobaan. Kasih tahu, jangan dari kecil kamu anak pungut, kamu anak ini, jangan. Itu mental anak jadi sedih. Ya, ada yang begitu kan? Ya, kasih nasihat bapak ibu, sabar, ya. Kasih nasihat yang benar, Bu, jangan main-main kayak gitu, hatiku sakit. Aku anak ibu apa bukan? Iya, anak ibu, ya. Sudah selesai. Kalau nggak percaya, kamu diam-diam tes DNA. Ya, paling 5 juta habis. Lalu ada lagi jenis ketiga, rumah-rumah zina, di mana para pelacur di zaman itu biasanya meletakkan bendera merah di depan pintu-pintu mereka sebagai pertanda bahwa
lelaki manapun yang mengingininya boleh masuk dan berzina dengannya. Ya, itu. Kalau ini lebih parah lagi. Kalau tadi dibatasi 10 orang menyetubuhinya lalu ditentukan ini anak kamu ya, nggak boleh nolak itu. Silahkan ya. Yang 8 atau yang 9 bebas. Yang satu ini bayar nepi, susu dan lain-lain. Belum ada nepi ya. Rumah-rumah zina ini lebih parah lagi. Masang bendera seorang wanita, semua orang bisa datang. Ya, jika wanita tersebut melahirkan, maka dia akan mengumpulkan para laki yang pernah menggaulinya. Di sini nggak dibatasi berapa jumlahnya, nggak disebut. Ya, mengumpulkan ya para laki yang pernah menggaulinya, lalu memanggil seorang ya khafah, ya orang yang ahli menentukan nasab dengan melihat kemiripan antara dua. Si khafah itu kemudian menunjuk ayah dari seorang anak. Ini anak kamu ini, menurutnya ya, begitu. Jadi begitu mengerikan dan kita tidak heran. Ini berita sampai sekarang masih ada seperti itu di beberapa daerah. Yang wanita nggak mau punya laki, di sana cukup wanita bersama wanita saja. Jika mereka perlu, mereka cuma mengundang ya, menyilahkan pasang tanda. Berarti laki-laki boleh datang. Setelah itu diusir lagi. Ya begitu apa? Itu ada yang di daerah terpencil mungkin belum dapat hidayah. Ya. Dan ada juga berita menikahi istri bapak ya, sebagaimana surat An-Nisa 22, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Janganlah kalian menikahi bekas istri bapak kalian kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Jadi pernah boleh. Jadi dimansuh di Islam ada hukum yang disebut nasikh wa mansuh. Nah, ini dimansuh, hukum ini sudah dimansuh. Ya, seperti zaman Yusuf alaihissalam diberitakan di Quran, maka mereka sujud pada orang tua, yaitu Yusuf, sujud pada Yakub dan anak-anak yang lain. Nah, ini sudah dimansuh. Penghormatan sujud ruku sudah tidak boleh. Ya, di saat Rasulullah diutus, ini sudah nggak boleh seorang bermudah-mudahan ruku sujud. Sebagaimana tidak boleh seorang mewariskan ya istri bapak ya jadi istri anak setelah bapak meninggal. Ini bukan warisan. Juga menikahi kakak beradik sekaligus. Ya, nggak boleh kita seorang kembar susah memutuskan mau nikah sama adiknya sama kakaknya. Ada kasus kayak gitu. Akhirnya dua-duanya dinikah. Ini tidak boleh. Bibi dan ponakan tidak boleh dan lain-lain ya. Wa antajma'u bainal ya ukhtaini illa ma qad salaf. Diharamkan atas kamu mengawini dengan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Salaf artinya sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Ini udah 28 menit menurut rekaman saya. Silakan jika ada pertanyaan. Kita sampai 40 menit ya. Boleh ditulis, boleh pakai mikrofon silakan. Zina telah menjadi kebiasaan lumrah di antara bangsa Arab ketika itu. Sangat lumrah bagi seorang lelaki untuk memiliki sekian banyak kekasih-kekasih zina tanpa pernikahan, yaitu gundik. Allah mengisyaratkan hal tersebut ya dalam firman-Nya, ya wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhun ujurahun muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidil ahdan. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka ya dengan maksud menikahkannya, ya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Al-Maidah ayat 5.
Nah, ini perlu diperhatikan, hati-hati. Ya, walaupun ayat membolehkan seorang menikah ya dengan ahli kitab yang laki ya, tapi harus hati-hati karena jangankan ahli kitab, wanita muslimah saja banyak yang rusak moralnya, ya. Karena di syaratnya ini yang menjaga kehormatan, ya. Ahli kitab wal muhsanat, yang menjaga kehormatan, ya, tidak mengumbar, begitu. Ya, kalau orang Islam saja banyak yang sudah mulai rusak, apalagi yang ahli kitab kita nggak kenal. Ya, tapi banyak ada di Australia, ada beberapa ikhwan menikah dengan orang Australia yang beda agama. Ini tidak dianjurkan oleh ulama sekarang, walaupun boleh. Ya. Dan orang muslimah tidak boleh nikah dengan ahli kitab. Muslimah harus nikah dengan muslim. Ya, begitu. Nggak boleh, hukumnya haram. Demikian pula sangat biasa bagi seorang wanita untuk memiliki banyak pacar. Nah, ini disebut Ustadz ya, menyebut ya. Ya, pacar lelaki yang ia biasa berzina dengan mereka tanpa hubungan akad nikah. Sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya. Ini banyak ayat-ayat ini. Yang artinya kawinilah mereka dengan seizin Tuhan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedangkan wanita-wanita yang memelihara diri bukanlah penzina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Jadi hati-hati ya, ini untuk wanita-wanita budak yang harus juga yang bersih, ya. Ya, fankuhunna biizni ahlihin. Ya, budak harus nikah dengan seizin tuannya. Pada zaman itu ada budak. Ya, ini enggak terlalu relevan dengan kita. Ya. Imbas dari kebobrokan moral ini, para budak wanita pun biasa dipaksa oleh majikannya untuk mencari penghasilan dengan berzina, ya. Nah, ini dulu ya. Kalau sekarang hati-hati ya, diajak ke luar negeri, iming-iming 50 juta sebulan dan lain-lain, makanya dijadikan budak seks. Banyak itu, dijual belikan. Ya, ini bahaya. Hati-hati anak-anakku sekalian. Ya, nasihati saudara-saudara sekalian. Biar kita hidup di sini di Indonesia susah, mungkin ya bersabar. Nanti Allah mudahkan, berusaha terus. Ya. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan dunia. Ya, begitu. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna itabtahu aradal hayatid dunya. Dan mereka ingin kesucian, kok dijual? Ya, dijual untuk mencari nafkah yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Dan hati-hati. Sekarang juga mulai ada orang tua yang susah, lalu anaknya dijual ya kepada toke-toke ya, om-om ya, untuk bersetubuh lalu bayar. Ya, pelacuran tersembunyi. Bilangnya ingin dinikahkan, tapi dipakai untuk beberapa hari, beberapa jam. Ya, hati-hati adik-adik. Ya. Kebiasaan keji dan nan biadab lainnya yang tersebar di Jazirah Arab adalah mengubur anak wanita hidup-hidup. Ya, banyak sebab yang melatar belakangi kejian mereka ini. Ya, diantaranya adalah rasa takut miskin. Ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ya, ada seorang dari keluarga mengadu, dia sambil nyuci ngobrol dengan seorang ibu, ya. Lalu ibu ini menceritakan dia telah berdosa menggugurkan anak kandungannya karena tidak, waktu itu ayahnya, bapak suaminya ekonominya sedang susah, dia hamil lagi padahal tidak diinginin, akhirnya digugurkan. Nah, ini dosa, biarkan. Kalau nggak mampu ke rumah sakit, ya melahirkan di rumah dengan apapun resikonya, ya.
Jadi di Australia banyak orang Islam diancam ya untuk digugurkan karena anaknya cacat dan lain-lain. Ya, saya pernah ngalami itu. Ya mereka nggak ingin populasi Islam berkembang. Di Indonesia juga begitu. Ada orang ya nakal, dia cerita juga suaminya pergi kerja, dia bermain dengan selingkuhannya. Ya, lalu seorang tetangga lagi bersihin got, ternyata ada janin hasil hubungan gelap tetangganya. Ya, yang begini juga merusak. Ya, akhirnya diusir dari kampung itu. Ya, dosa-dosa seperti ini mungkin dia pikir aman. Ya, padahal Allah Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha mendengar, ya, Maha menghukum. Mereka membunuh karena hal-hal seperti ini. Ya. Terkadang mereka melakukannya demi menghindari celaan dan sindiran dari kaumnya. Terkadang juga disebabkan oleh aib pada tubuh atau warna kulit anak wanitanya. Dan terkadang karena menganggap wanita adalah beban dan aib, berbeda dengan lelaki yang bisa diajak berperang. Ya, ini ada kisah yang disebutkan. Ada salah peperangan di zaman Arab, lalu wanitanya ditawan, lalu wanitanya jatuh cinta kepada yang menawan. Ya akhirnya bapaknya marah. Bapaknya seorang kepala yang dihormati. Lalu bersumpah, sejak hari ini jika aku punya anak wanita lagi, aku bunuh langsung. Itu salah satunya. Ada sebab politik, ada sebab kefakiran, ya. Ya, mereka kalau punya anak wanita akan cemberut, bermuka masam, ya, gitu. Wallahu alam. Kita sudah sampai menit ke 36. Tidak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ini masih panjang ya. Kalau Habasyah sedikit sekali, tapi Jazirah ini memang panjang. Ustadz menyiapkan tulisan begitu panjang dan saya nggak sempat tambahkan karena sudah penuh ini sampai 10 halaman lebih. Ya. Nanti kita akan masuk ke kisah Salman. Silakan diikuti di kajian-kajian di tempat di channel yang saya sudah sediakan dalam rangka mengkaji ini serius ya dan berurut agar kita tidak terpotong. Dan setiap lembar kita buka pasti ada ayat atau hadis, ayat dan hadis atau hikmah atau pelajaran, dan pastinya selalu Ustadz memberi hikmah yang baik, yang pilihan, yang mungkin waktu kita akan nggak cukup untuk mengimbangi bacanya saja. Demikian, saya mohon maaf jika ada penjelasan yang tidak berkenan dan salah menurut syariat Islam, dan saya mohon maaf juga jika ada ketidaktepatan dalam pemberi penjelasan. Ya, semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan menambahkan ilmu agar kita dapat mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.